Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya mengirimkan bacaan surat Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal? Mengenai amalan yang bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dari orang yang masih hidup disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu doa, sedekah jariah, haji, dan umroh. Doa adalah amalan yang paling bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Orang yang masih hidup mendoakan orang yang sudah meninggal. Selain doa adalah sedekah jariah. Contohnya membangun masjid, madrasah, pondok pesantren, sumur air, wakaf Quran, Iqra, kitab kuning yang pahalanya diniatkan untuk orang yang sudah meninggal. Begitu juga dengan haji dan umroh. Nah, bagaimana dengan amalan-amalan lain seperti sholat? Apakah orang yang masih hidup boleh sholat untuk orang yang sudah meninggal? Maksudnya, niat melaksanakan sholat atas nama yang meninggal. Jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada dalilnya. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan saum atau puasa? Apakah boleh berpuasa atas nama orang yang sudah meninggal? Hal ini juga tidak boleh, kecuali berpuasa untuk menggantikan puasa Ramadan atau nazar yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal. Kalau ada seseorang yang bernazar untuk berpuasa, lalu dia meninggal dan belum menunaikan puasanya, maka orang yang masih hidup boleh menggantikan hutang puasa atas nazarnya orang yang meninggal tersebut. Dan ada juga seseorang yang punya hutang puasa Ramadan dan dia ada kesempatan untuk menggantinya, tapi ternyata dia tidak melaksanakan puasanya sampai meninggal. Maka orang yang masih hidup boleh melaksanakan puasanya. Nah, untuk membacakan Al-Quran, baik surat Al-Fatihah maupun surat lainnya, dan diniatkan pahala bacaannya kepada orang yang sudah meninggal, hal ini ada dua pendapat ulama. Ada yang berpendapat bahwa mengirim pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal itu diperbolehkan. Karena sama seperti doa, haji, dan umroh, yang di dalam doa tersebut kita membacakan ayat-ayat doa yang ada di Al-Quran. Begitu juga saat membadalkan melaksanakan ibadah haji dan umroh untuk orang yang sudah meninggal. Sepanjang proses ibadah haji dan umroh tentunya ada bacaan Al-Quran yang kita baca selama melaksanakan ibadah haji dan umroh. Dan pendapat lain tentunya kebalikannya, yaitu tidak diperbolehkan. Al-Quran tidak boleh dibaca dengan niat dikirimkan pahala bacaannya kepada orang yang sudah meninggal. Kenapa tidak boleh? Karena menurut sebagian ulama tidak ada dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencontohkannya. Pada saat sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal saat beliau masih hidup, lalu istrinya Khadijah meninggal, pamannya Hamzah dan anak pamannya Ja'far meninggal, tidak ada satupun riwayat baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Bacakanlah Al-Quran untuk mereka." Oleh karena itu, membaca Al-Quran dengan diniatkan agar pahala bacaannya dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal itu tidak boleh. Tidak ada syariatnya. Terutama pada saat orang tua dari para sahabat meninggal, mereka hanya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Adakah kebaikan yang masih tersisa yang bisa kami lakukan
sepeninggal kedua orang tua kami, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyarankan untuk membaca istighfar untuk mereka, berdoa untuk mereka, berwakaf atas nama mereka, menyambungkan tali silaturahim yang biasa dilakukan oleh orang tuanya, memenuhi wasiat-wasiat mereka, dan menghormati sahabat-sahabat mereka. Inilah hak-hak orang yang sudah meninggal terhadap orang yang masih hidup. Maka, amalan yang paling baik dan sampai kepada orang yang sudah meninggal adalah doa. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.